Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 521. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Semua orang menonton situasi di depan mereka dengan mentalitas menonton pertunjukan. Tetapi Pedro memegang jeruji besi dengan kedua tangan saat ini, terlihat gugup. Sekarang Ariel, pria bertopeng, telah dikonfirmasi dengan kemungkinan besar. Dia secara alami akan khawatir tentang situasi Ariel saat ini. Dan dia tahu bahwa Ariel tidak akan pernah memilih untuk membunuh Ryan, untuk tidak mematuhi perintah dari pusat bumi. Adapun berapa banyak hukuman yang akan dijatuhkan oleh pusat bumi kepada Ariel, ini bukan yang bisa dibayangkan oleh Pedro. Tidak ada hubungannya denganmu, kamu sangat gugup. Rizal melihat ekspresi tegang Pedro dari kejauhan, dan berkata dengan jijik, itu tidak ada hubungannya dengan dia dan harus ditinggikan. Tidak apa-apa untuk menonton pertunjukan yang bagus, dan saya tidak mengenalnya. Apa yang membuatmu gugup? Aku seorang bodhisattva, dan aku masih memiliki mood untuk mengurus urusan orang lain. Mengapa pusat bumi tidak melemparkanmu ke dalam ring? Meskipun harapan Rizal semuanya pada Pedro, pada saat ini, dia berharap si Pedro akan mati. Di arena sangkar besi, orang-orang yang berada di dalam inti bumi dengan hati-hati mendekati Ariel. Selama arus listrik terus menghantam Ariel, perasaan tersengat-sengatan listrik ini meningkat tetapi tidak meningkat. Tubuh Ariel perlahan beradaptasi. Beberapa sengatan listrik tidak menambah mati rasa pada tubuhnya. Ketika Ariel menggerakkan jari-jarinya dengan ragu-ragu, dia masih sefleksibel sebelumnya. Tapi ini, orang dalam itu tidak tahu bahwa, dalam pandangan mereka, alasan Ariel bisa berdiri harus didukung oleh ketekunan, dan dia akan segera jatuh. Untuk membunuh atau tidak membunuh, Ariel sedang mempertimbangkan. Di area khusus, pria halus itu melihat pemandangan ini dengan senyuman di wajahnya. Segera Ariel akan membayar harga ketidaktaatannya. Ini adalah pelajaran yang diajarkan pria itu pada Ariel. Karena Ariel akan dilatih menjadi anjing yang patuh, dia harus tahu bahwa di pusat bumi, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Semuanya terserah padaku. Aku ingin kamu hidup. Kamu bisa hidup, dan aku ingin kamu mati. Jadi kamu berhak untuk mati. Selanjutnya, izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa yang terjadi. Jika Anda tidak patuh, pria itu tidak sabar. Menggunakan pengeras suara, dia memberi perintah kepada lawan. Berikan padaku. Biarkan dia melihat harga yang harus dia bayar untuk ketidaktaatan. Setelah mendengar perintah itu, bawahan tidak berani ragu. Lebih lama lagi dan bergegas maju. Di mata semua orang, Ariel akan membayar harga yang menyedihkan atas ketidaktaatannya. Senyum percaya diri di wajah pria itu mengungkapkan hal ini dengan lebih halus. Tapi apa yang terjadi selanjutnya menyebabkan sekeliling sangkar besi itu menjadi seru. Ekspresi pria itu begitu suram hingga tertutup awan gelap. Ariel tidak mempengaruhi kelenturannya karena sengatan listrik. Begitu staf itu mendekat, mereka akan ditarik mundur oleh Ariel. Dan Ariel tidak menahan sama sekali. Setiap kali dia memukul dengan keras, menyebabkan anggota staf yang dipukul mati atau pingsan. Lebih dari 10 orang, kurang dari 1 menit, mereka semua jatuh di kaki Ariel. Semua ini, seperti kilat, sepertinya membuat orang memiliki ilusi dan melihat halusinasi. Orang ini, bahkan tidak takut dengan listrik. Dia masih memiliki kekuatan untuk melawan. Orang-orang ini, tidak bisakah mereka semua mati? Saat marah, dia menatap Ariel dengan ngeri. Dia membunuh orang dalam di pusat bumi. Tidak peduli betapa kejamnya orang-orang di sini. Berapa banyak darah yang ternoda di tangan mereka. Namun mereka tidak pernah berani melakukan kesalahan di tengah bumi. Karena mereka tahu bahwa membunuh orang di luar memiliki peluang untuk melarikan diri. Tetapi membunuh orang di tengah bumi bukan hanya jalan buntu,
tetapi juga siksaan dan rasa sakit yang tak berkesudahan, ke ruang kurungan, nyeri. Oleh karena itu, setelah orang-orang kejam itu datang ke pusat bumi, permusuhan mereka secara tidak sadar berkurang banyak. Membunuh orang seperti Ariel tanpa keberatan adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka bayangkan. Dan sekarang, Ariel benar-benar melakukannya. Orang ini, apakah dia tidak takut akan hukuman dari pusat bumi? Menurutku, dia tidak tahu bagaimana rasanya dikurung di ruang kurungan. Cukup membuat orang mengalami mimpi buruk seumur hidup. Hehe, kegelapan seperti itu seperti ditelan neraka. Pusat bumi tidak akan membiarkannya mati, tetapi akan membuatnya runtuh dalam kegelapan ini. Menderita kurungan tidak mengetahui bahwa Ariel telah menerima ujian ini ketika dia datang ke pusat bumi. Keheningan gelap semacam itu memang mudah menghancurkan hati seseorang. Tapi bagi Ariel, selama dia memikirkan Kaori di benaknya, bahkan dalam kegelapan, hatinya adalah dunia cahaya yang penuh warna. Penderitaan mental semacam ini tidak layak disebutkan kepada Ariel. Karena Kaori bisa menerangi kegelapannya. Di area khusus, lelaki itu menyaksikan bawahannya mati di arena sangkar besi. Dan dia mengertakkan gigi dengan kebencian. Dia tidak menyangka Ariel bisa menahan kelumpuhan yang disebabkan oleh arus listrik. Dan runtuhnya bawahan itu membuatnya kehilangan muka. Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk menentangku jika kamu bisa bertarung? Paling lama 3 bulan, aku akan membuatmu mematuhiku dengan patuh. Nasibmu akan ada di tanganku. Kamu hanya seekor anjing. Aku akan membiarkanmu apa yang kamu lakukan. Kamu harus melakukan apa yang harus kamu lakukan. Setelah pria itu selesai berbicara, dia mengeluarkan ponselnya. Bagaimana kabarnya? Kata pria itu setelah panggilan dilakukan. Tuan, saya sudah memperingatkannya. Jika dia tidak menunjukkan nilainya, saya akan membiarkannya mati dengan menyedihkan. Saya percaya, dia akan menemukan caranya, kata orang di ujung telepon yang lain. Jika dia tidak bisa melakukannya, segera kirim seseorang ke Bandung. Gulingkan Bimo, kataku. Pria itu berkata dengan wajah bermusuhan. Tuan muda, apakah ini akan menyebabkan terlalu banyak keributan? Lagi pula, Bandung berada di bawah kendali Bimo sekarang, dan kita harus tidak menonjolkan diri di Bandung. Orang di ujung telepon jelas khawatir. Terutama kata Bandung. Saya tidak peduli seberapa besar kebisingannya. Apakah keluarga Wijaya? Saya harus melihat wajah orang lain ketika melakukan hal sepele seperti itu. Pria itu berkata dengan sikap tegas. Ya, Tuan muda. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Tetapi waktunya belum tiba. Saya harap Anda bisa menunggu, kata pria itu. Pria di pusat bumi itu tidak menjawab. Dia langsung menutup telepon. Melihat Ariel yang sombong di atas ring, dia berharap bisa membunuhnya secara langsung. Tapi dia tahu bahwa Ariel masih banyak gunanya, nilai. Dibunuh. Sayang sekali. Biarkan Anda menjadi sombong untuk sementara. Paling lama 3 bulan. Dan Anda akan berlutut di depan saya dan menundukkan kepala. Di arena, semua orang dalam yang jatuh. Tidak ada yang masih bergerak. Mereka yang pingsan tampaknya benar-benar mati. Pada saat ini, gambar Ariel adalah dewa pembunuh yang nyata, dan masih sama sekali mengabaikan konsekuensi serius dari pusat bumi akan membawanya kepadanya. Di mata orang lain, ini adalah poin yang patut dikagumi. Sejak didirikannya pusat bumi, tidak ada yang berani melanggar tatanan pusat bumi. Ariel adalah tidak hanya dia menetapkan preseden dan membunuh begitu banyak orang dalam di pusat bumi. Bahkan jika mereka berpikir bahwa Ariel pasti akan membayar untuk apa yang dia lakukan, tetapi ini tidak akan menghalangi kekaguman mereka pada Ariel. Pikirkan tentang bagaimana saya dulu membunuh orang seperti Rami, dengan puluhan darah orang di tangan saya. Tetapi dibandingkan dengan dia, itu bukan apa-apa. 10 orang bukanlah apa-apa. Saya membunuh ratusan orang, dan bahkan membunuh seluruh kelas keluarga. Sekarang kamu harus dengan patuh mendengarkan hati bumi. Beraninya kamu tidak mematuhi perintah hati bumi seperti dia. Orang ini mungkin lebih menakutkan daripada siapapun di sini. Semua orang menghela nafas. Semuanya menunjukkan rasa hormat kepada Ariel. Saat ini, mereka bahkan tidak ingin Ariel dihukum.
dan bahkan berpikir bahwa Ariel memiliki kesempatan untuk menggulingkan kekuasaan pusat bumi dan membawa mereka keluar dari tempat hantu ini. Banyak orang memiliki ide ini, tetapi tidak ada yang berani mengatakannya. Mereka hanya bisa menguburnya di dalam hati. Mereka mengagumi Ariel, tetapi itu tidak berarti mereka memiliki keberanian untuk melakukan hal yang sama seperti Ariel. Pedro menghela nafas panjang, dan mulai khawatir lagi di dalam hatinya. Dia tidak tahu bagaimana pusat bumi akan menghadapinya setelah membunuh begitu banyak anggota staf pusat bumi. Situasi saat ini benar-benar semakin lama semakin meningkat, berbahaya. Bersambung.